Lalu, poin yang ketiga yaitu memungkinkan peneliti memperoleh derajat asosiasi yang signifikan. Di sini contohnya meneliti hubungan antara frekuensi kehadiran di kelas percakapan atau hal kamu hadasah ya biasanya itu dengan nilai ujian akhir bahasa Arab seorang siswa. Nah, di sini ada tanya, oh, bukan sih, itu ada sih koknya. Nah, misalnya hasil peneliti ini dapatkan hubungan positif yang cukup kuat. Yang berarti semakin sering hadir seorang siswa ini di kelas percakapan bahasa Arab atau halaqah bahasa tersebut, semakin tinggi pula nilai ujiannya gitu. Kalau misalnya atau hubungan negatifnya gitu yang kuat. Berarti semakin sering hadir di kelas percakapan bahasa Arab seorang siswa ini, tapi bahasa tapi nilai ujiannya itu masih aja rendah gitu. Jadi nggak ada orang yang ada hubungan. Baik, terima kasih kepada Fadia atas penyampaian materinya. Lalu yang selanjutnya adalah macam-macam penelitian korelasional yang akan disampaikan oleh Agnia. Pada Agnia, saya persilakan. Mohon maaf, Prof. dan teman-teman, mungkin bisa ditunggu sebentar karena tadi operatornya sedang berkendala jaringan, jadi PPT-nya keluar. Ya, kita tunggu sebentar. Atau ada yang melanjutkan? Bisa nggak? Nggak ada yang melanjutkan. Atau kita tunggu sebentar ya. Mohon tunggu sebentar, Ustaz. Ya, ya. Karena PPT-nya juga keluar. Oh gitu. Ya, udah. Kita tunggu sebentar deh.
Baik, mungkin bisa dilanjutkan dengan Agnia. Ya, izin melanjutkan. Sebelumnya mohon maaf, Prof dan teman-teman, karena di sini kendala di sinyal, jadi beberapa dari kami terkendala untuk operator dan juga melanjutkan presentasi. Namun izin melanjutkan, selanjutnya yaitu mengenai nasional itu. Yang pertama itu ada penelitian. Jadi penelitian ini antara hasil pengukuran itu bertujuan untuk antara sepasang variabel atau bivariat. Ya, izin melanjutkan. Nah, lebih lanjut, penelitian jenis ini itu seringkali jadi bagian dari penelitian lain yang dilakukan sebagai awal untuk proses penelitian lain yang lebih kompleks. Misalnya, dalam penelitian korelasi multivariat yang meneliti hubungan eh, yang yang meneliti hubungan beberapa variabel secara simultan. Pada umumnya selalu diawali dengan penelitian hubungan sederhana untuk melihat bagaimana masing-masing variabel tersebut berhubungan satu sama lain secara berpasangan. Nah, dalam penelitian relasi sederhana ini, hubungan antara variabel tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi. Nah, nilai koefisien korelasi ini merupakan suatu Nilai koefisien korelasi ini merupakan suatu alat statistik yang digunakan untuk membantu peneliti dalam memahami tingkat hubungan tersebut. Nah, nilai koefisien ini bervariasi dari minus 1,00 sampai plus 1,00 yang diperoleh dengan menggunakan teknik statistik tertentu sesuai dengan karakter dari data masing-masing variabel. Dan pada dasarnya, desain penelitian hubungan ini cukup sederhana, yakni hanya dengan mengumpulkan skor dua variabel dari kelompok subjek yang sama, dan kemudian menghitung koefisien korelasinya. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian ini, pertama-tama peneliti itu menentukan sepasang variabel yang akan diselidiki tingkat hubungannya. Dan pemilihan kedua variabel tersebut harus didasarkan pada teori, asumsi, hasil penelitian yang mendahului, atau pengalaman bahwa keduanya sangat mungkin berhubungan. Nah, selanjutnya yaitu penelitian prediktif. Dalam pelaksanaan di bidang penelitian, banyak situasi yang menghendaki dilakukannya prediksi atau peramalan. Misalkan pada awal tahun ajaran baru nih, misalnya setiap sekolah karena keterbatasan fasilitas seringkali harus seleksi para pendaftar yang akan diterima menjadi calon siswa baru. Nah, penelitian korelasi jenis ini itu akan memfokuskan pada pengukuran terhadap suatu variabel atau lebih yang dapat dipakai untuk memprediksi atau meramal kejadian di masa yang akan datang atau variabel lain. Nah, penelitian ini, sebagaimana penelitian relasional, itu melibatkan penghitungan korelasi antara suatu pola tingkah laku yang kompleks, yakni variabel yang menjadi sasaran prediksi atau yang diramalkan kejadiannya, atau disebut juga dengan kriteria. Dan variabel lain yang diperkirakan berhubungan dengan kriteria, yakni variabel yang dipakai untuk memprediksi, disebut juga dengan prediktor. Nah, teknik yang digunakan untuk mengetahui tingkat prediksi antara kedua variabel tersebut adalah
teknik analisis regresi yang menghasilkan nilai koefisien regresi, yang juga dilambangkan dengan R. Nah, perbedaan yang utama antara penelitian relasional dan penelitian jenis ini terletak pada asumsi yang mendasari hubungan antar variabel yang diteliti. Nah, dalam penelitian relasional, peneliti itu berasumsi bahwa hubungan antara kedua variabel terjadi secara dua arah, atau dengan kata lain, dia hanya ingin menyelidiki apakah kedua variabel itu punya hubungan tanpa mempunyai anggapan bahwa variabel yang muncul itu lebih awal dari yang lain. Nah, oleh karena itu, kedua variabel biasanya diukur dalam waktu yang bersamaan. Nah, sedangkan dalam penelitian prediktif, di samping ingin menyelidiki hubungan antar dua variabel, peneliti juga mempunyai anggapan bahwa salah satu variabel itu muncul lebih dahulu dari yang lain, atau hubungan satu arah. Oleh karena itu, tidak seperti penelitian relasional, kedua variabel itu diukur dalam waktu yang berurutan, yakni variabel prediktor diukur sebelum variabel terjadi dan tidak dapat sebaliknya. Yang ketiga yaitu korelasi multivariat. Nah, teknik untuk mengukur dan menyelidiki tingkat hubungan antara kombinasi dari tiga variabel atau lebih itu disebut dengan teknik korelasi multivariat. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan. Dua di antaranya yang akan dibahas di sini adalah regresi ganda atau multi-regression dan juga korelasi kanonik. Nah, regresi ganda ini memprediksi suatu fenomena yang kompleks hanya dengan menggunakan satu faktor, variabel prediktor, yang seringkali hanya memberikan hasil yang kurang akurat. Nah, dalam banyak hal, semakin banyak informasi yang diperoleh, itu semakin akurat prediksi yang dapat dibuat, yakni dengan menggunakan kombinasi dua atau lebih variabel prediktor. Prediksi terhadap variabel kriteria akan lebih akurat dibanding dengan hanya menggunakan eh, masing-masing variabel prediktor secara sendiri-sendiri. Dengan demikian, penambahan jumlah prediktor itu akan meningkat akurasi prediksi kriteria. Dan pada penelitian multivariat ini menggunakan banyak variabel yang dapat memakai kata pengaruh dan juga hubungan. Lalu yang terakhir adalah korelasi kanonik. Yang pada dasarnya, teknik ini sama dengan regresi ganda, di mana beberapa variabel dikombinasikan untuk memprediksi variabel kriteria. Akan tetapi tidak seperti regresi ganda yang hanya melibatkan satu variabel kriteria, korelasi kanonik melibatkan lebih dari satu variabel kriteria. Nah, korelasi ini berguna untuk menjawab pertanyaan bagaimana serangkaian variabel prediktor memprediksi serangkaian variabel kriteria. Dengan demikian, korelasi kanonik ini dapat dianggap sebagai perluasan sebagai bagian dari korelasi kanonik. Dan seringkali korelasi ini digunakan dalam penelitian eksplorasi yang bertujuan untuk menentukan apakah sejumlah variabel mempunyai hubungan satu sama lain yang serupa atau berbeda. Cukup sekian penjelasan mengenai macam-macam penelitian korelasional. Saya kembalikan kembali ke moderator. Jadi, terima kasih Agna atas penyampaian materi dari macam-macam penelitian nasional. Lalu selanjutnya, materi selanjutnya adalah proses penelitian korelasional yang akan disampaikan oleh Sabita. Padanya saya persilakan. Oke, terima kasih Nabila atas kesempatannya. Izin melanjutkan
proses penelitian korelasional. Yang pertama ada seleksi masalah. Nah, di sini seleksi masalah ada 3 macam dari semua masalah, karakteristik masalah, dan sumber identifikasi masalah. Nah, yang pertama, sumber permasalahan. Yang pertama adalah teori, studi empiris, hasil penelitian sebelumnya. Studi empiris itu hasil penelitian sebelumnya dan pengalaman peneliti. Nah, kemudian eh, sumber utama kan ada beberapa dari kayak siapa nih? Nah, kan kalau misalkan teori, nah teori itu masalah yang ditarik dari teori perilaku manusia atau teori pendidikan yang perlu diverifikasi maupun dikembangkan. Kemudian pengalaman baik pengalaman pribadi peneliti maupun orang lain dalam praktik pendidikan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan realita. Kemudian diskusi akademik seperti kuliah, seminar, maupun pertukaran pikiran dengan dosen atau informasi jawab ada. Kemudian perkembangan teknologi dan kurikulum yang memunculkan dampak pada proses pendidikan sehingga diteliti. Penelitian sebelumnya yaitu masalah yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti dan dari penelitian terdahulu karena adanya keterbatasan atau saran lanjutan. Nah, kemudian yang kedua, karakteristik permasalahan. Yes. Permasalahan dapat diselidiki melalui pengumpulan dan melalui analisis data. Juga mempunyai arti latar belakang penting, teori maupun praktek. Permasalahan yang baik adalah permasalahan yang dirasakan oleh peneliti dalam 4 macam hal berikut. Yang pertama, peneliti mempunyai keahlian dalam bidang tersebut. Yang kedua, tingkat kemampuan peneliti memiliki kemampuan dengan kebutuhan tersebut untuk memecahkan permasalahan yang ada. Yang ketiga, peneliti mempunyai sumber daya yang diperlukan. Yang keempat, peneliti telah mempertimbangkan dalam waktu, dana, dan berbagai kendala dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian, proses identifikasi masalah. Masalah dapat muncul ketika peneliti menyadari situasi yang tidak diinginkan, seperti kurangnya minat siswa, penurunan prestasi siswa, atau masalah lainnya dalam lingkungan pendidikan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada partisipasi elemen. Sampel untuk studi korelasional dapat dipilih dengan menggunakan metode sampling yang bisa diterima dan 30 subjek sebagai ukuran sampel minimal yang bisa diterima. Dalam suatu penelitian merupakan hal variabel yang hendak diteliti. Tiga, ada desain dan proses. Desain correlation itu sederhana namun efektif dalam mengukur tingkat hubungan antara 2 atau lebih variabel. Dalam desain ini, setiap sampel memiliki skor untuk setiap variabel yang diteliti, dan kemudian skor-skornya dikorelasikan. Hasil korelasi ini memberikan indikasi sejauh mana hubungan antara variabel tersebut. Yang keempat, ada analisis data dan interpretasi. Analisis data dalam bentuk korelasional menghasilkan koefisien korelasi yang mengukur tingkat hubungan antara 2 variabel. Interpretasi koefisien korelasi melibatkan signifikansi statistik yang menentukan apakah data atau hubungan nyata atau kemungkinan. Nah, terus habis itu di sini boleh di next. Di sini ada rumus analisis data. Rumus korelasi yang digunakan adalah yang dikemukakan oleh Pearson yang dikenal dengan rumus korelasional Huffman sebagai berikut. Nah, yang pertama ada nilai simpang. Dengan pengertian X kecilnya itu X individu min X rata-rata. Y kecilnya Y individu min Y rata-rata. Terus ada X gede-nya itu skor dari X. Y gede-nya skor dari Y. Kemudian ada rumus kasar. Nah, Fx yaitu angka indeks korelasi antara variabel X dan variabel Y. N itu jumlah sampel responden atau data. X jumlah semua skor X, Y jumlah semua skor Y. XY itu jumlah hasil perkalian antara skor X dan Y. X kuadrat
jumlah kuadrat dari skor X, Y kuadrat jumlah kuadrat dari skor Y. Selanjutnya ada contoh, boleh di next. Nah, di sini ada contoh analisis data. Seorang guru ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jam belajar siswa dan ujian matematika. Nah, di sini ada data dari 5 siswa yang ditunjukkan pada tabel berikut. Yang pertama, siswa pertama itu jam belajarnya 2 jam, tapi dapat nilai ujiannya 65. Nah, habis itu, X kan 2, nilai Y-nya 65. Jadi 2 dikali 65 itu 130. Nah, habis itu di sini X kuadrat. Nah, X kuadrat dari 2 itu 4. Dan Y kuadrat dari 65 itu 4.225. Nah, kedua dan kelima semuanya begitu juga. Nah, habis itu dari jumlah jam belajar itu seluruhnya ada 20, jumlah nilai ujian 385, X dikali Y jumlahnya semua 1.605, X kuadrat jumlahnya 90, dan Y2 jumlahnya 300. Nah, habis itu kita masukin nih. N-nya itu kan 5. Nah, 5 itu kan dari jumlah siswa nih 1, 2, 3, 4, 5. Nah, habis itu X-nya itu 20. X itu kan dari jam belajar siswa tuh di 2, 3, 4, 5, 6 ditambahin jadi 20, dimasukin ke rumus 20. Nah, Y-nya itu 355 dari jumlah si Y yang 65 ditambah 70 tambah 75 tambah 85 tambah 90 jadinya jumlahnya 345. Habis itu X-Y-nya itu hasil perkalian dari XY, habis itu kan dimasukin ini, masukin ke sini, habis itu ditambah-tambah juga nih dari hasil 1, 2, 3, 4, 5, dijumlahin jadi 1605. Nah, habis itu X kuadrat itu ini kan 90 dari ini 4, 9, 16, 25, 36 itu dijumlahin juga. Nah, terus yang terakhir ada Y kuadrat. Y kuadrat juga sama ditambah-tambahin juga sampai bawah dengan ini ada typo sedikit ya. Ini ada di sini jumlahnya 300. Nah, kemudian kita masukin ke substitusi. Substitusi masukin yang caranya nih. Nah, 5 itu kan dari N tuh ya. Nah, XY itu 1605 tuh ya dari sini XY. Nah, habis itu dikurang X-nya itu 20 masukin lagi. Habis itu 385 tuh dari si Y-nya tuh. Nah, habis itu kita kasih garis, habis itu masukin lagi nih 5, masukin lagi 90, masukin lagi X kuadratnya. Kita kasih tanda kurung kan, tanda kurang, nah di sini kan sama tuh yang bisa tinggal masukin itu dengan menghasilkan hasil 325 per 327,81 dibagi habis itu menghasilkan 0,99 dan mendapatkan interpretasi nilai RX-nya 0,99 menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan positif. Artinya, semakin lama jam belajar siswa, semakin tinggi pula nilai ujian matematikanya. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sabita atas penyampaian materinya. Lalu yang selanjutnya adalah rancangan penelitian korelasional yang akan saya bacakan sendiri. Penelitian korelasional mempunyai berbagai jenis rancangan menurut Shaughnessy dan Zechmenter, yaitu yang pertama adalah korelasi bivariat. Korelasi bivariat adalah korelasi yang digunakan untuk menunjukkan korelasi sederhana, korelasi atau hubungan sederhana antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Nah, korelasi bivariat ini diwakilkan dengan huruf R kecil. Lalu, rencana penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menjelaskan hubungan antara dua variabel. Apakah di antara dua variabel ini ada hubungan atau ada tingkatan dan ada arah dalam hubungan antara dua variabel ini. Tingkat ikatan koefisien korelasi biasanya diwakili oleh angka antara min 1,00 sampai dengan plus 1,00. Yang mana plus itu menunjukkan hubungan yang positif,
Lalu minus itu menunjukkan hubungan yang negatif dan zero itu menunjukkan tidak ada hubungan. Artinya jika hasilnya adalah plus atau hubungannya itu adalah positif, maka menunjukkan bahwa hubungan antara variabel tertentu itu lebih tinggi daripada variabel yang lainnya. Jika hasilnya itu negatif, maka menunjukkan nilai nilai variabel tersebut lebih rendah daripada variabel satunya. Atau sebaliknya seperti itu. Lalu yang kedua adalah regresi dan prediksi. Jika ada korelasi antara dua variabel yang dan kita tahu skor untuk salah satu dari variabel tersebut, maka kita dapat memprediksi skor untuk variabel yang kedua. Kita dapat mengetahui skor dari variabel kedua melalui regresi ini. Nah, regresi ini menunjukkan seberapa baik kita dapat membuat prediksi dan bagaimana kita dapat menggunakan pendekatan koefisien korelasi, baik dari min 1,00 maupun plus 1,00 untuk membuat prediksi kita. Oke, mungkin akan saya berikan contoh. Jadi, kalau contoh yang dari korelasi bivariat itu, jadi gini. Kita tuh tadi hanya melihat hubungan antara dua variabel aja. Misalnya, kita itu ingin melihat contohnya, apakah gaya belajar visual bagi mahasiswa itu mempunyai hubungan dengan IPK mereka. Jadi gitu. Nanti hasil dari hubungan ini bisa menunjukkan apakah semakin dominan gaya belajar visual, IPK-nya juga meningkat ataupun sebaliknya jika dia tidak menyukai gaya belajar visual, maka IPK-nya tuh akan turun gitu, seperti itu. Lalu yang di regresi prediksi ini kita bisa gunakan regresi ini untuk membuat prediksi. Misalnya dengan mengetahui skor gaya belajar visual seorang mahasiswa yang tadi, kita bisa memperkirakan berapa IPK-nya dia gitu. Jadi kalau misalnya di rancangan bivariat tadi, kalau misalnya kita udah tahu hasil dari satu variabel, yaitu variabel yang pertama yaitu gaya belajar visual seorang mahasiswa, itu kita bisa memperkirakan variabel yang lain gitu. Variabel yang lain yaitu adalah uh, jumlah IPK-nya dia gitu, nilai IPK-nya dia. Lalu yang ketiga adalah regresi jamak. Regresi jamak adalah peningkatan dari regresi dan prediksi. Jadi dia itu tingkatan dari regresi dan prediksi yang nomor 2 tadi. Dengan ada beberapa tambahan gitu, tambahan variabel kombinasi. Variabel-variabel ini memberikan kemampuan untuk membuat prediksi yang akurat dan yang kita gunakan untuk memprediksi variabel yang sudah kita ketahui disebut variabel prediktor. Boleh di next. Maaf, bisa mundur satu slide lagi, kelewatan slide. Baik, yang keempat adalah analisis faktor. Analisis faktor ini merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi pola variabel yang ada. Banyak variabel dikorelasikan dan banyak korelasi menunjukkan faktor penting yang umum. Jadi analisis faktor ini dia itu pertama mengelompokkan indikator, lalu habis itu
Mohon maaf, sebentar. Oke, saya izin melanjutkan. Jadi analisis faktor ini dipakai untuk mencari pola dari banyak indikator. Contohnya itu cara mahasiswa mencatat, cara mahasiswa membaca, atau cara mahasiswa ternyata dikelompokkan menjadi tiga. Kalau apa sih? Yaitu gaya belajarnya yang pertama adalah visual, auditori, dan kinestetik. Jadi dari cara mahasiswa belajar yaitu mencatat, membaca, atau berdiskusi itu bisa dikelompokkan menjadi tiga faktor besar. Yang pertama adalah visual, auditori, dan kinestetik. Jadi kita bisa menganalisis habis baterainya. Baik, mohon maaf, Prof. Saya izin melanjutkan dari device-nya Agnia. Tadi sampai di rancangan yang nomor 5. Yang nomor 5 itu rancangan korelasional untuk menarik kesimpulan kausal. Nah, di sini kita bisa menggunakan dua metode, yaitu yang pertama adalah analisis jalur. Analisis jalur itu dipakai ketika kita ingin melihat hubungan sebab akibat yang lebih kompleks antar variabel gitu. Kalau tadi di contoh yang sebelumnya itu kita hanya ingin melihat apakah gaya belajar mahasiswa itu berhubungan dengan hasil IPK mereka gitu. Nah, kalau di analisis jalur ini kita bisa memasukkan variabel lain di tengahnya, di tengah-tengahnya itu misalnya gaya belajar mahasiswa itu mempengaruhi motivasi belajar. Lalu motivasi inilah yang akhirnya berpengaruh terhadap IPK gitu. Jadi kalau tadi cuma ada dua variabel, di sini kita menambahkan variabel di tengah-tengahnya. Jadi hubungan yang ditampilkan itu bukan hubungan langsung gitu, akan tetapi melalui variabel pertama. Analisis jalur ini memberi gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana variabel-variabel saling berhubungan. Lalu yang kedua itu adalah metode desain panel lintas akhir. Itu digunakan untuk mengukur variabel di dua titik waktu. Bisa digunakan itu jika kita ingin melihat hubungan antara dua variabel pada waktu yang berbeda gitu. Misalnya itu kita mengukur hubungan antara gaya belajar mahasiswa dengan hasil IPK mereka di semester 2 gitu. Lalu setelah itu nanti kita uji lagi gitu. Kita lihat lagi pada IPK mereka di semester 4 gitu. Jadi kita mengujinya itu lintas waktu gitu. Jadi kita melihat di dua waktu yang berbeda ya. Yaitu pertama tadi di semester 2 dan di semester 4 gitu. Terus nanti dari hasilnya itu kita bisa tahu hubungan dari konsisten dari waktu ke waktu atau nilai IPK-nya itu konsisten atau dia berubah-berubah gitu.
Jadi dengan desain ini kita itu bisa melihat perkembangan hubungan antar variabel seiring berjalannya waktu. Baik, yang terakhir adalah analisis sistem. Analisis sistem adalah desain yang digunakan untuk melihat proses yang lebih dinamis dan kompleks. Misalnya, gaya belajar mahasiswa itu bisa memengaruhi motivasi. Motivasi itu mengaruhi manajemen waktu. Dan manajemen waktu itu akhirnya berdampak ke hasil nilai IPK mahasiswa tersebut. Nah, hubungan di antara semua ini itu tidak hanya satu arah, tapi bisa saling mengaruhi gitu. Misalnya juga tuh contohnya misalnya nilai IPK-nya itu tinggi, tapi juga bisa meningkatkan motivasi belajar mahasiswanya ini gitu. Jadi analisis sistem ini tuh cocok untuk menggambarkan alur sebab akibat yang saling terhubung dan langsung dalam jangka yang panjang gitu. Jadi dia itu melihat proses perubahan waktu, ada aliran hubungan atau ada feedback atau timbal baliknya gitu. Menggunakan prosedur matematis yang kompleks. Boleh di next slide. Baik, di sini selanjutnya adalah prosedur atau langkah-langkah dari penelitian korelasional. Langkah-langkahnya itu yaitu ada 6. Yang pertama adalah penentuan masalah, lalu perumusan hipotesis atau studi pustaka, lalu yang ketiga adalah rencana penelitian, yang keempat pengumpulan data, yang kelima ada analisis data, dan yang keenam adalah kesimpulan. Boleh di next. Nah, penentuan masalah. Masalah dalam penelitian itu adalah perbedaan dari apa yang diharapkan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Dan apa yang telah ditetapkan oleh oleh peneliti atau orang yang ingin meneliti gitu untuk dicapai, tetapi hal itu tuh tidak tercapai gitu. Nah, dalam setiap penelitian langkah pertama itu adalah menentukan masalah. Menurut Soekardi, ciri-ciri permasalahan yang layak diteliti adalah yang pertama adalah masalah tersebut bisa diteliti atau researchable. Lalu yang kedua, masalah tersebut bermanfaat bagi banyak pihak. Lalu yang ketiga, masalah tersebut didukung oleh data-data empiris. Dan yang keempat, sesuai dengan kemampuan peneliti. Lalu masalah yang dipilih untuk penelitian korelasional ini harus memiliki nilai yang signifikan dalam pola perilaku fenomena yang kompleks, yang mana membutuhkan pemahaman yang mendalam. Lalu masalah penelitian ini, masalah yang diteliti ini haruslah jelas, relevan, dan juga bisa diteliti yang seperti yang disebutkan oleh Soekardi tadi, yaitu researchable. Contohnya itu kita tuh bisa melihat mahasiswa yang prestasinya berbeda-beda. Kan mahasiswa itu prestasi. Padahal mereka itu belajar di lingkungan yang sama, kan mereka belajar di lingkungan kampus gitu. Nah, dari situ muncullah pertanyaan yang akan menjadi masalah gitu. Apakah ada hubungan di luar faktor tersebut, di luar faktor lingkungan yang sama? Apakah ada hubungan lain? Contohnya adalah motivasi belajar ataupun dengan faktor-faktor lain seperti itu. Jadi masalah ini muncul dari fenomena-fenomena yang ada di sekitar. Lalu yang kedua adalah perumusan hipotesis. Hipotesis sendiri adalah jawaban sementara dari penelitian teori terdahulu yang telah dilakukan. Nah, perumusan hipotesis ini atau studi pustaka merupakan bagian penting dari proses penelitian setelah penentuan masalah. Jadi setelah penentuan masalah, lalu kita merumuskan hipotesis atau melakukan studi pustaka. Karena hal ini berfungsi sebagai dasar untuk memperoleh landasan teori, kerangka berpikir, dan penentuan dugaan sementara atau hipotesis yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian. Nah, teori yang didapatkan ini
bisa didapatkan dari laporan penelitian, dari majalah ilmiah, dari surat kabar, dari buku, artikel ilmiah, dari narasumber atau dari hasil seminar. Itu teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Boleh di next. Nah, lalu langkah yang ketiga adalah rancangan penelitian. Pada tahapan ini tuh kita sebagai peneliti itu menentukan subjek penelitian yang akan dipilih dan menentukan cara pengolahan datanya gitu. Pertama kita memilih subjek, lalu memilih cara untuk mengolah data tersebut. Lalu subjek yang dipilih ini haruslah dapat diukur dengan variabel-variabel yang ditentukan. Lalu bila subjek yang dilibatkan ini mempunyai perbedaan yang berarti dalam faktor-faktor tersebut korelasi antara variabel yang diteliti menjadi kabur. Nah, subjek yang dilibatkan ini juga harus relatif homogen. Nah, contohnya itu ketika kita melakukan rancangan penelitian itu, kita menjelaskan bagaimana penelitian ini tuh dilakukan. Penelitiannya itu dilakukan seperti apa, lalu siapa saja yang akan diteliti, yaitu subjeknya, lalu berapa jumlah sampel, serta instrumen atau alat ukur apa yang dipakai. Alat ukur itu bisa melalui kuesioner atau melalui tes wawancara dan berbagai cara lainnya. Nah, dalam penelitian korelasional, rancangan penelitian ini disusun supaya bisa benar-benar menguji hubungan antara dua variabel atau lebih. Lalu yang keempat adalah pengumpulan data. Pengumpulan data adalah upaya untuk menemukan solusi. Dua hal yang dibutuhkan dalam proses ini yaitu yang pertama, menyiapkan instrumen penilaian. Instrumen penilaiannya itu bisa berupa angket, kuesioner, tes, dan wawancara. Lalu yang kedua adalah menguji instrumen tersebut. Menguji instrumen adalah uji validitas dan reliabilitas dari instrumen yang digunakan, dari instrumen yang dipilih tersebut. Baik, saya izin melanjutkan di sini. Lalu langkah yang kelima yaitu adalah analisis data. Analisis data adalah proses memilah data yang penting. Jadi setelah kita mengambil melakukan penelitian, mengambil sampel-sampel yang ada, kita memilah data-data yang penting aja gitu. Ya, kemudian data-data ini tuh nanti diolah menjadi jawaban dari hipotesis yang tadi, jawaban dari dugaan sementara yang awal tadi sebelum kita melakukan penelitian. Nah, dalam penelitian korelasional ini, analisis data itu biasanya digunakan melalui uji korelasi. Misalnya, Pearson product moment atau korelasi bivariat tadi. Korelasi bivariat yaitu adalah yang melibatkan dua variabel. Hasil dari korelasi bivariat ini itu untuk melihat seberapa kuat hubungan antar variabel yang ada. Lalu yang kedua itu kita dapat menggunakan korelasi atau regresi ganda, yaitu yang variabelnya itu lebih dari 2. Yang mana hasilnya itu memprediksi hasil, karena variabelnya itu lebih dari 2, jadi kita harus memprediksi salah satu dari satu variabel itu. Lalu yang terakhir adalah penarikan kesimpulan.
Nah, langkah terakhir dari langkah terakhir dari langkah-langkah penelitian korelasional adalah penarikan kesimpulan. Nah, di sini itu kita sebagai peneliti itu menyajikan hasil analisis dalam bahasa yang sederhana, mudah dipahami, serta sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan tadi. Nah, selain itu, pada bagian ini juga biasanya itu ditambahkan saran atau rekomendasi yang bermanfaat berdasarkan hasil penelitian. Jadi, secara singkatnya, langkah-langkah atau prosedur dari penelitian korelasional itu adalah tadi kita menemukan masalah, lalu menentukan teorinya, lalu kita merancang, lalu kita menganalisis data, kemudian eh, kemudian baru penarikan kesimpulan. Boleh di next? Baik, sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulan dari penelitian korelasional yang telah dijelaskan oleh kelompok 2 ini. Yang pertama, penelitian korelasional itu tadi merupakan metode salah satu apa ya anakan metode dari metode kuantitatif itu untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa dimanipulasi. Lalu fokus penelitian ini tuh bukan sebab akibat, akan tetapi seberapa kuat apa seberapa kuat hubungan antar variabel di kondisi kenyataannya. Lalu penelitian korelasional ini mempunyai berbagai jenis, yaitu diantaranya ada korelasi sederhana, prediktif, multivariat, hingga kaonik. Lalu proses penelitian korelasional ini mencakup penentuan masalah, pemilihan partisipan dan instrumen, lalu ada rancangan desain, lalu pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian relasional ini bermanfaat untuk memberikan gambaran empiris hubungan antara variabel. Dan hasil ini tuh bisa menjadi dasar penelitian lanjutan di bidang selanjutnya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2 tentang penelitian korelasional ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ya, bagaimana? Kok nggak ada yang bertanya? Silakan. Apa yang sudah disajikan oleh kelompok 2 tadi ya? Oleh Fadia, oleh Agnia, oleh Nabila, oleh Sabita. Silakan dikomentari. Oh, ini berarti nggak menyimak ya? Kurang menyimak, kurang perhatian. Itu ada yang muncul ini. Akila, silakan. Itu ada. Ya, baik izin bertanya, Prof dan kelompok 2 terkait penelitian korelasional. Izin bertanya terkait penelitian ini tuh cocoknya digunakan di penelitian bidang apa ya? Mungkin kalau dari Anas pribadi itu aja. Apakah sudah jelas, Ukti? Iya, sudah jelas. Jadi penelitian korelasional ini cocoknya digunakan di bidang apa? Seperti itu ya, Kak Iya, Kila. Ukti Nabila. Baik, terima kasih. Akan kami tampung dulu ya. Boleh selanjutnya Fatul Malik. Sebelumnya izin Prof, izin teman-teman kelompok 2 dan teman-teman yang ada di Zoom. Ana ingin bertanya pada kelompok 2 dari metodologi apa tadi penelitian korelasional ya.
itu kira-kira berhubungan nggak sama metode penelitian kuantitatif sama kualitatif? Terus kira-kira penelitian korelasional ini kalau misalnya kita memanipulasi data, kira-kira bisa gak gitu? Tadi kan udah dijelasin ya, kalau misalkan di pengertian itu dia nggak tanpa adanya manipulasi data gitu. Tapi kalau misalkan kira-kira kita manipulasi datanya dengan penelitian korelasional, bisa nggak? Sekian pertanyaan Ana, izin Prof, izin teman-teman yang ada di Zoom, izin kelompok 2, sekian Ana, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Oke, boleh pertanyaan selanjutnya dulu dari Askia. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Okti Nabila. Izin bertanya. Tadi kan dijelaskan pada proses penelitian korelasional ini eh, untuk minimal subjeknya, yaitu tadi kan disebutkan kalau misalnya itu minimalnya itu 30 subjek gitu. Nah, pertanyaannya, kira-kira bisa nggak ya kalau misalnya subjeknya itu di bawah 30, tapi tapi tetap adanya hubungan gitu, hubungan yang signifikan gitu. Apakah hasilnya itu tetap valid atau gimana kira-kira? Terima kasih atas kesempatannya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan. Tadi ada 3 penanya. Mohon izin, Prof. Kami dari kelompok 2 izin meminta waktu sebentar untuk berdiskusi.
Ya, oke. Teman-teman izin untuk menjawab pertanyaan yang tadi diajukan oleh Fatul Malik. Pertanyaannya adalah apakah penelitian korelasional ini berhubungan dengan metode kuantitatif dan kualitatif? Dan kalau datanya dimanipulasi itu bagaimana? Oke, jadi penelitian korelasional ini dia umumnya masuk ke dalam ranah metode kuantitatif ya. Jadi kita juga di sini membahas mengenai penelitian kuantitatif dan salah satunya di sini kita membahas tentang penelitian korelasional. Jadi kenapa? Karena eh, tujuan dari penelitian korelasional ini juga mengukur hubungan antara variabel dengan angka. Jadi datanya itu berupa angka atau data yang bisa diubah ke bentuk numerik dan jarang atau bahkan tidak berhubungan dengan eh, penelitian kualitatif gitu. Jadi berhubungannya eh, kalau datanya manipulasi, em, sebenarnya di dalam penelitian itu nggak boleh ada manipulasi manipulasi data. Jadi dalam penelitian korelasional itu tidak ada manipulasi manipulasi variabel. Jadi peneliti itu hanya mengamati hubungan yang sudah ada secara alami. Jadi kalau misalkan datanya sampai dimanipulasi secara jujur, seperti mengubah jawaban dari responden atau memasukkan hasil atau memaksakan data supaya korelasinya itu terlihat bagus, itu bisa jadi termasuk pelanggaran etika dalam penelitian. Dan hasilnya juga bisa tidak valid dan juga bisa menyesatkan. Seperti yang sudah dijelaskan juga sama Bu Putih dan juga Prof. Zainal di pertemuan awal, penelitian yang bagus itu adalah penelitian yang jujur atau tidak berbohong gitu. Jadi datanya itu harus benar-benar valid sesuai yang diambil dan tidak boleh dimanipulasi. Begitu. Apakah sudah terjawab, Fatul Malik? Oh iya benar, terjawab. Terima kasih Ukti. Baik, untuk pertanyaan Fatul Malik juga mungkin nanti bisa dikoreksi atau ditambah oleh Prof. Zainal. Ya. Baik, izin pertanyaan dari Astia yang katanya kalau misalkan dia kurang dari 30 itu bisa atau enggak? Kalau misalkan yang bisa diterima itu 30. Jadi kalau misalkan di bawah 30 itu nggak bisa diterima. Itu apakah terjawab? Askia. Oke, berarti emang dari sananya udah minimum banget 30 gitu ya. Oke, sudah terjawab. Terima kasih, bisa Bita. Ya, di sini saya akan jawab pertanyaan terakhir yaitu dari tadi pertanyaannya Asla. Penelitian korelasional ini tuh gitu. Dan penelitian korel ini dia itu penelitian kuantitatif menggunakan di dan ini cocok di beberapa bidang. Yang pertama itu di bidang bisa di bidang psikologi. Kalau dari bidang psikologi itu contoh nih, contoh penelitiannya melihat hubungan antara kondisi mental dan perilaku seseorang. Misalnya dia tuh sama kerja gitu atau stres sama kuliah dan tugas-tugas gitu. Jadi apakah mentalnya itu mental dia itu perilakunya dia sehari-hari dengan dia stres itu apakah berpengaruh kepada perilakunya di hari gitu. Dari 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 penelitian kita bisa melihat itu kakak dan dasar itu. Lalu yang kedua itu bisa juga digunakan dalam bidang pendidikan seperti yang tadi saya contohkan itu. Contohnya itu tadi adalah melihat apakah ada hubungan antara motivasi belajar mahasiswa dengan nilai IPK mereka gitu. Dan untuk di bidang lainnya itu ada di bidang kedokteran. Kalau di bidang kedokteran itu contohnya kita tuh ingin melihat hubungan gaya hidup seseorang
sama penyakit sama penyakit yang dia alami gitu. Jadi apa sih ya, penelitian ini tuh kita bisa kita bisa membuktikan apa ada hubungan antara dua variabel tersebut tanpa kita harus apa ya, coba-coba atau cuma mengira-ngira gitu. Jadi kita bisa membuktikan itu dari data seperti itu. Apakah bisa dipahami? Yang bertanya tadi sih, paham atau enggak ini? Sudah? Akan, Prof. Sudah, Prof. Sudah ya? Jadi saya tambahkan sedikit ya. Ini tadi pertanyaan pertama itu cocok untuk bidang apa? Penelitian korelasional. Penelitian korelasional itu sebenarnya hampir semua bidang bisa. Karena kan mengkorelasikan. Mengkorelasikan itu kan menghubungkan. Hasil hubungannya itu adalah untuk melihat apakah hubungannya itu linear atau tidak linear. Hubungannya itu searah atau tidak searah. Searah itu berbanding lurus atau berbanding terbalik. Nah, jadi artinya dia tidak melihat sebab akibat. Jadi, apakah kalau motivasinya itu tinggi, apakah dia berhubungan searah dengan hasil belajar? Kalau motivasinya tinggi, hasil belajarnya juga akan tinggi. Kalau dia belajarnya sungguh-sungguh, maka hasil belajarnya juga tinggi. Dia tingkat ketekunan belajarnya juga akan bisa berhubungan dengan hasil belajar. Itu melihat apakah benar orang yang banyak membaca buku atau orang yang banyak belajar, itu hasil belajarnya akan tinggi. Orang yang betul-betul konsentrasi dalam belajar, apakah juga hasil belajarnya tinggi atau tidak. Itu kan melihat hubungan. Melihat hubungan itu tidak ada, bukan pengaruh ya. Memang kelihatannya ada pengaruh ya. Kelihatannya ada pengaruh. Nah, kalau itu mau diteliti pengaruh, maka ini belajarnya di gang ya. Di gang ininya ya. Nggak ada pengaruh, nggak ada pengaruh apa-apa ya. Siapa ini Mbak Nabila, Mbak Fadila? Nggak mempengaruhi orang lain apa ya, lewat-lewat apa gitu. Ya, oke. Ya, jadi itu. Jadi melihat hubungan itu apa? Kuat lemahnya hubungan. Bisa juga tinggi rendahnya hubungan. Misalkan kuat lemahnya hubungan, bisa dilihat tinggi rendahnya hubungan. Nah, ini di dalam bidang pendidikan, ini banyak dilakukan penelitian ini. Dalam bidang ekonomi, banyak dilakukan ini. Dalam bidang medis, juga banyak dilakukan ini. Dalam bidang pertanian juga banyak dilakukan. Jadi, hampir banyak bidang bisa dilakukan dengan penelitian ini. Pertanian misalnya, pupuk. Nah, jadi jumlah pupuk yang diberikan dengan tingkat kesuburan dari pohon yang ditanam misalnya, itu bisa terlihat. Jumlah pupuk dengan kesuburan padi di sawah itu juga bisa dilakukan. Jadi banyak, bukan hanya. Jadi kita tentu bidangnya pendidikan. Gitu. Nih ya, jadi pertanyaan pertama tadi adalah cocok untuk bidang pendidikan bisa. Dan banyak penelitian yang bisa dilakukan dengan korelasi ini. Korelasi itu kuantitatif, kualitatif tadi udah jawab ya, sama itu kuantitatif sifatnya.
dia kuantitatif tapi variabelnya tidak ada yang dimanipulasi, bukan datanya. Nah, itu harus dibedakan. Siapa tadi? Fathul Malik ya. Malik. Data tidak boleh dimanipulasi. Justru kita mengumpulkan data yang sifatnya adalah real, asli. Tidak boleh diutak-atik, dimanipulasi, diubah-ubah. Ini datanya itu harus murni apa adanya. Tapi variabel itu biasa. Itu ada pada penelitian eksperimen. Karena pada penelitian eksperimen ada variabel yang disebut dengan variabel eksperimen. Ya, karena dia merupakan variabel eksperimen itu adalah variabel yang memang kita akan lakukan, yang kita ingin terapkan di dalam suatu subjek penelitian. Apakah hasil belajar, misalnya kalau itu hasil belajar, apakah terjadi perubahan sesuatu atau hasil belajar apabila suatu metode pelajaran diterapkan, satu kondisi diterapkan, satu situasi diterapkan, satu macam kondisi situasi, termasuk juga kalau buku bisa menggunakan materi misalnya yang berbeda, apakah menghasilkan hasil belajar yang berbeda, gitu. Jadi yang dimanipulasi adalah kondisi-kondisinya itu, kondisi variabel bebasnya. Jadi variabel bebasnya kondisinya, metode misalnya. Metode itu kan bisa dikondisikan. Mau metode apa? Mau metode yang dikatakanlah metode komunikatif. Komunikatifnya itu yang bagaimana? Itu bisa diubah, diotak-atik oleh peneliti. Komunikatif yang bagaimana yang harus diterapkan di dalam suatu eksperimen. Nah, jadi yang dimanipulasi variabel bebasnya, variabel eksperimennya, sehingga variabel eksperimen itu bisa juga disebut sebagai variabel manipulatif. Nah, jadi ingat, kita tidak memanipulasi data, tapi kita memanipulasi perlakuannya. Yang perlakuannya itu adalah variabel bebasnya tadi, gitu ya. Ini dari Fathul. Nah, bagus. Jadi kemudian yang ketiga tadi adalah sampel. Sampel ini kan namanya sampel. Di dalam penelitian kuantitatif, kita tidak meneliti semua populasi. Karena kalau kita meneliti semua populasi, itu akan sangat memakan waktu yang begitu lama dan tidak efektif, tidak efisien, membazir. Jadi kalau kita ingin meneliti tentang hubungan motivasi terhadap hasil belajar, ya kita ambil sekelompok orang saja atau berapa kelompok orang. Nah, itu kita batasi juga pada belajar apa, belajar bahasa Arab misalnya, itu terbatas pada mahasiswa bahasa Arab. Dan mahasiswa bahasa Arab itu tingkatnya tidak berapa dan semuanya sudah diidentifikasi, sudah ditentukan sampelnya. Jadi ini kan sampelnya itu. Nah, sampel ini di dalam korelasional itu, memang sampel itu kan ada cara untuk menarik sampel. Berapa banyak sampel harus diambil. Itu di dalam tabel pengambilan sampel itu ada. Sekian jumlah populasinya, maka sampelnya minimal sekian. Sekian misalnya kalau ada 10.000 berapa? Kalau misalnya tidak terhingga, ada yang tidak terhingga, ada sampel yang tidak terhingga. Misalnya, kalau kita mengambil sampel ikan di laut, itu tak terhingga, kita nggak tahu berapa sampelnya. Ya, korelasi juga demikian. Nah, di dalam tujuan untuk bisa dianalisis secara lebih baik, maka dalam penelitian korelasional itu ditetapkan sampel minimal. Itu sampel minimal. Sebenarnya sampel itu kalau kita berbicara tentang itu makin banyak sampelnya itu sebenarnya makin baik. Karena kan makin banyak dia akan semakin mendekati kepada kesimpulan populasi kan gitu.
semakin sedikit dia akan semakin jauh dari kesimpulan populasi. 30 tadi sebenarnya juga masih dipertanyakan. Tetapi untuk bisa dianalisis secara statistik, maka para peneliti biasanya mengambil sampel yang paling minimal 30. Kalau di bawah itu, hasil korelasinya itu nanti tidak bisa dipercaya lagi. Kalau jauh dari kesimpulan, sehingga kan sampel itu kan sebagai contoh, sebagai sebagian dari populasi, tidak populasi semuanya. Nah, oleh karena itu, bagaimana sampel ini bisa mewakili populasi, kan itu tujuannya. Artinya kesimpulan dari sampel ini harus bisa mewakili kesimpulan populasi. Untuk mewakili kesimpulan di populasi, sampelnya yang sebaiknya memang yang representatif. Representatif itu sebenarnya semakin banyak semakin baik. Tetapi kalau untuk tujuan analisis supaya lebih minimal analisis kan adalah dengan 30 sampel. Diambil 20 bisa tapi hasilnya meyakini tidak bisa diandalkan, sehingga diambil minimal sampel 30 boleh. Artinya kalau ini minimal berarti diharapkan bisa lebih dari itu. Beda 30 sampel. Itu yang minat sampel tadi. Ya, pertanyaan bagus sekali. Ya, ternyata memang ada yang bertanya, banyak bertanya, dan memang sebenarnya kan bagus itu. Jadi jelas. Sehingga bisa memperjelas penelitian. Oke, terus ada lagi yang bertanya, karena waktunya masih ada ini. Waktunya masih ada, silakan. Atau udah mau habis? Sampai jam berapa kita? 11? Sampai 11.40. 40, oh, masih sedikit lagi kalau gitu. Oke, kalau itu saya tambahkan saja. Ya. Nah, kalau begitu, kalau kita berbicara tentang penelitian korelasional ini, ya, nah, sebenarnya kan tadi sudah ada di penelitian yang desainnya itu sederhana. Sederhana kan? Sederhana artinya bahwa penelitian itu mulai dari yang menghubungkan. Nah, itu kan sederhana. Dua variabel, misalnya tadi adalah variabel mengenai salah satu di antaranya adalah variabel motivasi. Nah, motivasi itu cara mengumpulkan datanya bagaimana? Akan manipulasi dari katakanlah satu kelompok siswa, satu kelas siswa atau mahasiswa, satu kelas ya. Mengapa dikatakan tidak bisa dimanipulasi? Karena motivasinya itu kan kita tidak membuat mereka motivasinya tinggi. Tapi motivasi itu apa adanya pada mereka. Tapi coba bagaimana cara mengumpulkan datanya? Ya, artinya di sini kita harus melakukan semacam pengumpulan kuesioner kembali mereka. Kuesioner yang di dalam kuesioner itu sudah berdasarkan kepada konsep ataupun sudah berdasarkan kepada kisi-kisi untuk mengukur motivasi. Ya, karena kita harus mengukur tingkat mengukur motivasi dan tahu kisi motivasi itu apa, harus kita baca teori. Nah, kan gitu. Makanya bab 2 itu kita harus membaca teori. Nah, teori itu, karena teori itu kan ada beberapa yang mengembangkan teori motivasi misalnya, itu kita pelajari dan kan bisa memahami apa itu motivasi belajar misalnya. Nah, kita simpulkan itu motivasi belajar, kemudian dari kesimpulan motivasi belajar itu baru kita nanti membuat kisi-kisi kira-kira instrumen untuk bisa mengukur motivasi itu seperti apa gitu. Nah, misalnya kalau kita berbicara kalau untuk belajar, nah itu kan kita katakanlah begini, kita buat dalam bentuk pernyataan. Nah, kita kan harus mencari model bagaimana instrumen yang kita gunakan, instrumen untuk menilai motivasi itu. Instrumen itu bisa berbentuk kuesioner, bisa kuesioner ya, tapi bukan tes
bisa juga dilakukan. Biasanya ahli psikologi dia menggunakan, tapi kita bisa menggunakan kuesioner. Tidak, kuesioner itu bisa bermacam-macam bentuk kuesioner, kan dulu udah bicarakan, belum ya? Bagaimana bentuk kuesioner itu? Katakanlah bentuk kuesionernya adalah pernyataan. Dan pernyataan itu agar dipilih oleh sampel. Cara dia memilih misalnya pernyataan itu dalam bentuk pilihan. Pilihan 1 sampai 5 misalnya. Atau pilihannya dia sangat setuju dengan pernyataan itu, atau setuju saja, atau sangat setuju, atau tidak setuju sama sekali, atau sangat tidak setuju. Mengukur motivasi di dalam kisi-kisinya orang, ciri atau indikator orang yang memiliki motivasi belajar bahasa Arab adalah begini. Saya kalau ada pelajaran, setiap pelajaran bahasa Arab saya datang pagi-pagi dan mencoba tempat duduk paling depan. Ini pernyataan kan? Saya duduk paling depan. Kalau ada pelajaran bahasa Arab, saya akan datang lebih dulu dan masuk ke dalam kelas mencari tempat duduk yang di depan. Ini pernyataan. Nah, pernyataan ini supaya dijawab oleh siswa, oleh sampel. Nah, sampel ini dia menjawab misalnya sangat setuju dengan pernyataan itu. Ada yang mengatakan setuju saja. Kita buat nanti yang setuju, sangat setuju, setuju, tidak tahu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kalau pernyataan itu dikatakan sangat setuju, motivasinya artinya tinggi kan? Oleh karena itu sangat setuju kita beri skor 5. Nah, dan pernyataan-pernyataan seperti itu kan tidak satu. Bisa kita kembangkan sebanyak yang bisa kita kembangkan dari teori motivasi itu. Nah, indikator dari motivasi itu. Mungkin kita bisa mengembangkan sampai 10-20 instrumen kata atau kalimat pernyataan yang mengarah kepada motivasinya dia. Katakan 20 ya. Nanti dia bisa dan cara membuat instrumen itu dua macam. Bisa kita buat dalam bentuk pernyataan positif, bisa kita bentuk dalam bentuk pernyataan negatif. Positif seperti tadi. Saya setiap perjalanan bahasa Arab, saya akan datang pagi-pagi dan duduk pernyataan positif itu. Nah, tapi kalau pernyataan negatif, saya kalau pelajaran bahasa Arab, saya biasanya terlambat dan akan mencari alasan untuk tidak datang. Ini pernyataan negatif. Nah, pernyataan negatif ini jawabannya misalnya apakah dia menyatakan sangat setuju dengan pernyataan negatif ini, berarti nilainya paling rendah. Gitu. Nah, itu di dalam mengumpulkan datanya. Gambaran ya, sebab nanti kita akan belajar juga pada pembuatan instrumen. Ini salah satu sudah masuk dalam instrumen sebenarnya ini. Ya. Nah, adapun tadi ada banyak macam multiple, jamak, ada, dan korelasi itu bisa dilanjutkan ke dalam prediksi. Kalau kita melanjutkan prediksi, harus kita analisis regresi, gitu. Regresi tadi tujuannya adalah untuk melihat apakah kalau nilai motivasinya sekian, bisa hasil belajarnya prediksi nilai barang yang lain. Motivasi bisa tingginya. Nah, ini ada kemungkinan nilai bahasa Arabnya, pelajaran bahasa Arabnya bisa sekian, gitu. Itu namanya prediksi. Nah, itu prediksi caranya regresi. Nah, tapi juga ada nanti korelasi yang jamak. Nah, satu variabel terikatnya bisa dilihat hubungannya dengan beberapa variabel-variabel yang lain. Ada yang kanonik tadi. Yang kanonik tadi kan banyak variabel bebas, banyak variabel terikatnya. Nanti dihubungkan. Ya, jadi tapi itu ya untuk S1 nggak usah. Itu yang jamak gitu itu agak ruwet penelitiannya. Sampai analisis jalur juga ada nanti. Nah, itu juga agak ruwet juga. Tapi kalau mau juga nggak apa-apa pelajari analisis jalur. Analisis jalur itu nanti ada beberapa variabel penelitian yang ada yang hubungan langsung, hubungan tidak langsung. Itu bisa mencari juga sebab akibat. Walaupun sebenarnya korelasi pada dasarnya tidak mencari sebab akibat. Tapi dengan analisis jalur, kita bisa memprediksi kira-kira dia memiliki akibat atau tidak, pengaruh atau tidak. Nah, ini waktunya udah habis ya, 11:41, lewat 1 menit. Oke, kalau begitu,
yang tadi menyajikan, kita berikan suatu penghargaan yang bagus sekali, Mbak Fadia, Mbak Agnia, Mbak Nabila, dan Mbak Sabita. Nah, hebat. Dan juga dijawab dengan hebat. Dan pertanyaan-pertanyaan juga hebat. Yang bertanya yang hebat, yang tidak bertanya, ya nggak hebat lah. Jadi kalau begitu yang bertanya nanti, kalau mau hebat, bertanya aja nanti. Bertanya aja, yang banyak ke depannya. Sudah, kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita. Terima kasih ya kepada 4 orang tadi yang sudah menyajikan dengan baik, yang sudah menjawab dengan baik. Fadia, Agnia, Nabila, Sabita. Dan juga yang bertanya tadi juga sangat bagus sekali. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Dan mudah-mudahan kita bertemu lagi pada hari Senin yang akan datang. Dan oleh karena itu, saya tutup perkuliahan kita pada hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Syukran, Ustaz. Prof. Ya, saya izin ya meninggalkan ini, mau keluar karena nanti juga mau ngajar lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.